Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Dari koruptor itu ada nggak yang you yakin sudah pasti bersalah tapi kau bela? Kasus ijazahnya Pak Jokowi lah. Kan yang menangani anaknya Prof Foto kan. Bagaimana kan Prof ada di kekuasaan. Setiap orang perlu dibela, saya setuju itu. Tapi dalam kasus Jessica Wongso kan juga Bapak memastikan. Hampir 80% nggak ada yang terima bahwa saya itu membela Jessica. Termasuk saya nggak bohong. Seorang pendeta pun WA saya mengatakan, apa-apaan kamu bela orang seperti itu. Sudah berlangsung lama sekarang ini, penghentian penyelidikan banyak terjadi. Jadi orang lapor kepada polisi, belum dinaikkan sidik, dihentikan penyelidikannya. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang ada di studio kali ini. Tepuk tangan teman-teman, terima kasih. Nah, bintang tamu Q&A malam ini adalah sosok advokat sukses, banyak menangani kasus besar, dosen, dan kini bahkan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Siapakah dia? Inilah Profesor Dr. Otto Hasibuan. Tepuk tangannya mana? Salaman dulu Bang Otto, apa kabar? Baik, Sehat baik. Bang? Sehat, Yohana. Silahkan duduk. Enak jadi advokat atau wamen nih? Wah, bagaimana caranya ya membedakan pisang dengan mangga ya? Oh gitu ya? Apa yang paling berubah Bang? Yang pasti memang paradigma kita, ya, mindset terpaksa harus dirubah nih. Karena kalau advokat kan memang selalu kan di sisi dia selalu membela kepentingan kliennya, kepentingan masyarakat. Padahal sebagai seorang wakil menteri koordinator, saya kan boleh dikatakan sini duduk di dalam pemerintahan yang harus juga mementingkan semua pihak, tidak hanya satu sisi saja. Kepentingan masyarakat diperhitungkan, kepentingan negara diperhitungkan, pemerintah diperhitungkan, kepentingan siapa saja gitu. Jadi memang mindset kita yang harus dirubah. Tidak mudah memang ketika seorang advokat yang betul-betul puluhan tahun saya tidak pernah pindah-pindah profesi dari nol, ya masuk langsung menjadi advokat, berkarir terus sampai 42 tahun lebih, langsung akhirnya menjadi seorang wakil menteri gitu ya. Ini sebuah capaian atau tantangan kalau bagi Bang Otto? Kalau dalam karir ini suatu tantangan, karena biar bagaimanapun kita harus bisa merubah semua, seperti katakan tadi itu, mindset kita, paradigma kita, perasaan kita, karena kita hidup dalam dunia baru kan, birokrasi. Nah, ini tantangan pertama yang paling berat. Padahal Abang udah kaya, pebisnis pula, apa yang dicari sih Bang? Pertama kali 1 bulan sampai hampir 1,5 bulan itu masih ada pikiran-pikiran, mau mundur nggak, mau maju nggak, mau mundur nggak. Jadi masih ada keraguan ya Bang? Waktu 1,5 bulan pertama. Terus? Kenapa? Karena ya itu tadi, saya katakan ya, pertama kali istri saya mengatakan jangan mau. Karena kamu usia juga capek kamu nanti. Dia pikiran dia hanya
Ya, bagaimana? Kesehatan. Ya, kesehatan. Anak saya yang perempuan sampai ribut 3 hari. Dia nggak mau juga saya jadi wakil menteri ini. Nah, tapi anak saya yang laki-laki dan menantu, mereka support. Dia bilang, kalau papa sofa biar manapun kan ada waktunya juga papa juga di lawyering juga kan harus slow down dong katanya. Jadi mendingan slow downnya di pemerintahan, jangan di advokat itu mereka bilang. Nah, ketiga terakhir dia bilang, ya kapan lagi papa mau berbakti? Masa uang melulu? Nah, terus dia langsung nyindir saya. Dulu selalu saya katakan bahwa mencari uang itu ibaratnya meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Jadi nggak pernah berhenti gitu loh. Nah, ketika dibilang itu, papa kan pernah pepatah seperti itu katanya. Jadi kapan dong katanya. Nah, akhirnya kita nego-nego sampai seminggu itu berbolak-balik. Kemudian akhirnya kita bicara sama istri, ya istri juga akhirnya ngalah, dia bilang ya udah. Apakah ini benar, Bang? Jabatan ini diberikan sebagai balas budi Pak Prabowo yang sudah membantu kemarin waktu di Pilpres? Saya kira mungkin ya yang hal itu saya kira ditanyakan kepada Pak Prabowo ya, tapi saya tidak merasakan itu. Karena di waktu kita pun mendukung Pak Prabowo bukan sekarang aja. Di 2019 dulu juga kita sudah memberikan dukungan pada dia dan kita nggak pernah minta apa-apa. Boleh ditanya, nggak pernah deal apa-apa, nggak pernah minta apa-apa. Dari dulu ya udah dukung aja terus begitu. Karena memang kita simpati, senang melihat figurnya Pak Prabowo. Sudah berjalan beberapa bulan, gimana rasanya, Bang? Ketika saya berjalan 1,5 bulan, saya kan punya kantor yang sudah saya rintis 42 tahun lebih. Terus terang aja waktu itu juga saya mikir, waduh sayang banget nih kantor. Gak ada yang meneruskan. Kebetulan saya punya anak, ada 2 orang sebenarnya yang jadi lawyer, tapi 1 perempuan dia nggak aktif. Hanya 1, ya Yakub Hasibuan kan. Nah, waktu itu dia pulang dari Amerika, setelah pulang dari Amerika sekolah, suddenly dia bilang pada saya, dia tidak akan mau jadi lawyer, dia mau berbisnis. Saya waktu itu sedikit agak kecewa, tapi saya bilang, ya oke, it's up to you, saya bilang, ya kan. Tapi ketika saya memutuskan menjadi Wamenko, 1 bulan kemudian setelah itu dia bilang, Pak, saya tahu kau mau berbakti di sana. Saya akan mau tampil jadi lawyer lagi, saya ambil kali kantor. Yakub Hasibuan. Iya, jadi akhirnya dia yang meneruskan kantor saya. Apalagi sekarang Bang Yakub ya, ini menjadi kuasa hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, itu betul. ada peran Bang Otto nggak di situ? Enggak, sama sekali karena dia sekarang kantor sudah diambil alih sama dia total. Saya nggak pernah ngurusin itu kantor lagi. Nggak berkonsultasi atau memberikan nasihat. Ini kan yang ditangani mantan presiden loh. Kasus besar, artinya Bang. dia yang dia kan main leadernya di sana. Ya, tentunya karena kasus ini dulu sebelum dia tangani, artinya sebelum dia yang ambil alih jadi leader di dalam perkara itu, saya kan dulu yang megang perkara itu Pak Jokowi. Ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden, ya kan? Nah, waktu itu saya tangani, Yakub ada di situ, tapi dia masih belum aktif karena dia nggak mau jadi lawyer sebenarnya. Tapi dia sekali-sekali dia ikutlah sidang apa sekali-sekali ikut. Nah, setelah saya jadi wakil menteri, oleh undang-undang advokat dinyatakan saya tidak boleh menjalankan profesi saya selama saya menjadi pejabat negara. Okay. Jadi saya waktu saya dilantik, langsung saya ajukan permohonan cuti kepada beradik. Jadi itu sebabnya mungkin banyak sekali waktu itu kasus-kasus saya tangani di tengah jalan, termasuk Jessica, ada macam-macam lah ya, termasuk kasusnya Vina. Tiba-tiba banyak masyarakat, netizen terutama mengkomplain, wah Pak Otto ini setelah jadi menteri nggak mau ngurusin lagi gitu kan. Sebenarnya saya bukan tidak mau ngurusin, tapi memang undang-undang mengharuskan saya tidak boleh lagi berpraktek. Ini semangatnya luar biasa ya Bang Otto, tapi nanti kita juga ingin lebih lagi menggali bagaimana sih seorang Otto Hasibuan dengan nama besarnya ini. Nah, saya punya sesuatu yang spesial karena saya saat ini tidak sendiri, Bang Otto. Ada rekan-rekan panelis luar biasa yang juga akan menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk menanyakan banyak hal, keresahan. Langsung saja kita undang Bang Hendri Satrio, Kak Olga Lydia, dan Bang Hotman Paris. Silakan langsung masuk, jangan lama-lama. Aduh. Suhu semua nih yang datang nih. Halo Pak Olga. Menarik sekali malam ini Bang Hensat, Kak Olga. Ada Otto Hasibuan dan ada Hotman Paris.
sahabatan nggak sih Bang Otto dan Bang Hotman di real life-nya sebenarnya? Tahun 82 kami tiba di Jakarta, sudah sarjana hukum, sama-sama gelandangan masukkan surat lamaran. Oh gitu ya? Iya. Dan kebetulan juga kami sama-sama diterima di kantor Adnan Buyung, kantor pengacara paling top saat itu. Dia di bagian perkara di TGC, saya di bagian International Finance Corporate. Sudah 40 tahun sekarang, masih muda kami tetap, ya. Bang Hotman, sama-sama dari tahun 82. Kalau lihat sekarang lebih sukses Bang Hotman atau Bang Otto menurut Bang Hotman? Jadi di komen di Instagram gua disebutkan inilah dua putra Batak yang paling sukses katanya. Sesudah 40 tahun berlalu, dia menjadi dapat jabatan penguasa, ya kan? Saya tetap dalam bidang saya seperti burung terbang, never stop flying gitu loh. Nah, kebebasan. Jadi dua prinsip yang berbeda, tapi dua-duanya sudah top of the top suksesnya. Saya mesti klarifikasi juga dong. Langsung kita bener nggak? Memang benar-benar ngelamar bareng. Karena ngelamar kerjaan bareng ini jadi penting nih. Mungkin Gen Z ya beranggapan bahwa kerjaan itu datang sendiri ke dia. Gitu. Nah ini perlu dikasih tahu nih bahwa dua sosok putra Batak terbaik di dunia ini juga pernah melamar pekerjaan. Benar, kita bersama di kantor Buyung, ya. Melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Bawa-bawa. Kita dites, banyak sekali yang dites, mungkin nggak tahu ratusan atau gimana, banyak sekali. Kok lebih tahu. Itu bos dulu itu waktu itu. Selama ini suka kali bangsa Indonesia ini menghukum orang tanpa ada manfaat, saya lihat. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama Bang Otto Hasibuan. Aduh, tadi sudah seru sekali ya. Bang Otto sama Bang Hotman, saya jujur aja nih ya Bang, sebagai jurnalis penasaran nih. Saingan nggak sih kalau di lapangan rebutan kasus, rebutan klien gitu pernah sama Bang Hotman? Rasanya enggak ya. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena kita pernah berantem nggak? Karena kita gini ya, kita nggak pernah berupaya mendapatkan klien dengan merebut klien dari orang lain. Kami terlalu laku berdua. Ya. Kasus banyak ya Bang? Terlalu laku. Banyak. Betul. Memang iya. Oh gitu. Ya itu faktanya seperti Bang Hotman. Cuma saya nggak berani ngomong gitu kalau Hotman. Ya, itu aja bedanya. Sudah beda lagi. Itu aja bedanya. Nah, itu saya penasaran siapa yang resign duluan tadi, karena kan setelah itu tahapan kehidupannya berbeda dari karyawan menjadi sosok pengusaha pengacara lah ya. Dia buka kantor, aku masih masuk ke kantor internasional, pindah lagi. Jadi abang duluan resign, mengundurkan diri, buka kantor sendiri. Ya, saya tahun 82 masuk, 85 akhir saya keluar, langsung buka kantor sendiri di sana. Ya. Nah, Hotman masuk Makarim. Makarim, ya kan dia menggeluti bidang internasional di kantornya di Subditmas kalau waktu dia. Agustus 83. 83. Cetak anak buah. Saya puluhan tahun jadi anak buah orang bule. Betul. Dari Buyung saya pindah ke kantor Internasional Makarim Tahira. Jadi dari kacungnya bule saya bertahun-tahun. Itu kenapa namanya pakai Paris itu? Oh bukan. Masa ya? Karena internasional. Orang Batak itu banyak nama Hotman dan Paris. Oh iya. Oke. Bertanya ini pada saya lama nanya nih kepada Bung Otto ini. 40 tahun kami sudah mencapai karir paling top untuk ukuran pengacara. Bagi saya sekarang ini maupun bagi dia, mencari duit 2 miliar itu sebulan tutup mata, jujur. Bahkan saya pernah dapat honor 12 juta dolar dari satu perkara atau sama dengan 200 miliar. Itu kenyataan. Waktu Christmas sampai 7 saya punya lemari bisnis semuanya dolar. Termasuk di situ klien saya Pak Prabowo, Pak Hasim. Pertanyaan saya begini bos, kita ini kan sama-sama sukses. Dapat 2 miliar itu gampang. Kemarin saya hampir jantungan waktu Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa gaji dia sebagai wamen cuma 11 juta, plus tunjangan 35 juta. Berarti gajinya nggak jauh-jauh beda dengan gajimu sekarang. Ya, lebih kurang. Pertanyaannya, kenapa kau korbankan duit 2M atau 5M bahkan sebulan hanya demi jabatan ini? Apakah karena memang hanya demi kehormatan atau apa? Agar dikawal motor begitu kan? Ada Gimana itu? Memang ini kadang-kadang semua orang bertanya. Itu tadi saya katakan pertama kali.
masuk di sini kalau hitungan duniawi seperti itu, kalkulasi ekonomi, bisnis, itu semua loose. Lus ya? Loose semua. Uang loose. Ya seperti tadi kau bilang tuh, bagaimana pendapatan kita sebagai lawyer kan gitu. Soal kebebasan ya loose juga. Pernah dapat kan puluhan miliar dari satu kasus? Ya. Ya nggak apa-apa loh. Dia yang cerita lah, dia yang cerita. Ya, Oke. artinya memang kita beruntung lah. Tuhan kasih bagian bagi kita ya. Ya istilahnya dapat uang itu kita sekarang tidak sesulit zaman dulu lah, ya kan? Jadi artinya kita beritahu sama masyarakat, anak-anak muda, jangan kira tiba-tiba kita bisa seperti ini karena datang dari langit, tidak, ya kan? Pertama itu Tuhan yang kasih. Kedua bahwa memang kita harus meningkatkan kualitas kita agar mendapatkan sesuai dengan kualitas itu. Selalu saya katakan, kalau kita ingin dapat uang 10 miliar, maka kualitas kita harus kita naikkan 10 miliar. Tapi belum dijawab, demi apa itu? Jadi nyesal betul-betul. Nyesal nggak sekarang? Saya Udah nggak bosan nggak jadi menteri? 2 hari pertama, dua bulan pertama, saya sudah katakan, saya sudah hampir tulis surat pengunduran diri. Oh ya? Kenapa? Hampir mundur. Iya, betul. Karena susah menyesuaikannya itu. Nah, susah menyesuaikan paradigma pikiran kan? Saya pikir dunia ini dunia yang berbeda buat kita. Ya terus terang aja bagaimana kenikmatan kita di luar kan Hotma sudah jalani. Bebas, apalagi saya semuanya, berdansa. ya kan? Cara berpikir. Dengan cantik kayak gini, dia mah nggak bisa. Foto aja takut sama cewek. Nah, itu yang menjadi soal. Tetapi akhirnya si saya yang mengikat saya jarinya. Dia bilang, dulu saya larang kamu tetap mau maju. Karena walaupun kamu bilang alasan anak-anak dukung yang laki-laki. Sekarang kalau sudah you putuskan untuk negara dan bangsa, ya udah jalanin terus. Jangan sekali-sekali mundur. Saya agak penasaran nih. Pada saat masuk jadi wamen dengan mengorbankan segitu banyak seperti yang disampaikan oleh Bang Hotman, apa mungkin ada rencana, oh kalau saya duduk di situ saya akan menggolkan apa gitu Pak? Atau korupsi gitulah. Ya enggak lah, maksudnya menggolkan sesuatu gitu kan. Selama jadi pengacara sering mungkin mengeluh, waduh mestinya negara ini melakukan A, B, C, D, E. Kalau saya masuk kabinet saya akan apa Pak? Nggak ada pikiran yang konkret seperti menggolkan ini ya. Karena waktu saya ditawarkan kan jelas adalah wakil menteri koordinator. Ya. Jabatan wakil koordinator saya sudah tahu apa itu tugasnya. Ini kan pengambilan kebijakan-kebijakan. Kita tidak melaksanakan pekerjaan menteri secara teknis. Itu persoalannya. Tetapi waktu itu memang terinspirasi juga dari Pak Prabowo. Pak Prabowo udah tahu bagaimana hubungan kita dengan Pak Prabowo ya. Jadi memang Pak Prabowo ini saya melihat setiap kita bertemu waktu itu di zaman mulai dari 2009 di rumahnya dan sebagainya. 5 jam kita berbicara sama dia, hampir 4,5 jam itu bicara soal rakyat terus. 1/2 jam aja yang lain-lain. Selalu bicara uang rakyat kecil lah, bagaimana bangsa dan sebagainya. Jadi kita juga terinspirasi gitu loh. Jadi ketika dia menang, dia nawarin. Saya pikir boleh juga ini kita bantu ini Pak Prabowo ini gitu loh. Karena dia punya cita-cita yang luhur gitu loh. Berkali-kali dia bilang, semasa saya masih hidup, saya akan wakafkan diri saya ini kepada bangsa dan sebagainya. Sehingga saya merasa, loh dia aja sudah orang begitu kaya, orang konglomerat, sudah punya semua jenderal sebagainya. Dia mau berbakti untuk negara. Bagaimana saya tidak gitu loh. Nah, tapi Pak gini kan di bawah Bapak itu ada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan yang terakhir pemasyarakatan ya, lembaga masyarakatan. Dari 3 ini rencana perubahan apa yang sudah Bapak rencanakan gitu atau dalam proses melakukannya gitu? Memang posisi Wamenko dengan Menko kan berbeda. Posisinya juga dengan Menteri juga berbeda. Tapi walaupun saya sebagai Menko, kebetulan Menko saya ini kan Prof. Yusril. Dengan profesi yang juga tidak jauh berbeda dengan kita, walaupun beliau sudah lebih berpengalaman. Jadi itulah yang buat juga beruntungan karena paradigma kita tentang penanganan hukum kan sama gitu loh, nggak jauh beda. Nah kalau katakan saya harus golkan ini sebagainya, ya tentu kita kan melihat sekarang ini, terutama yang sekarang kalau you tanya sekarang bagaimana yang sekarang ini soal KUHAP ini paling utama sebenarnya. Walaupun ini tidak langsung ditangani Kementerian Koordinator, itu ditangani oleh DPR dan juga Menteri Hukum. Tapi dalam beberapa hari ini saya juga sudah ingin memberikan masukan-masukan tentang bagaimana perkembangan KUHAP kita ini. Karena saya pikir ya, suatu hukum material
KUHP yang akan diundangkan di tahun depan, berlaku ya, sudah diundangkan tapi akan berlaku tahun depan. Tidak akan mungkin itu bisa berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan hukum acara yang baik. Nah, konkretnya secara spesifik yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat itu apa, Pak? Kita sekarang ingin mewarnai mewarnai dengan jelas KUHP itu perlindungan terhadap HAM, hak asasi manusia. Sektornya tentunya banyak. Saksi, umpamanya, selama ini nggak jelas. Masa seorang saksi selama ini bisa kalau diperiksa oleh penegak hukum tidak boleh didampingi oleh advokat. Ini kan sudah melanggar HAM ini. Saksi sendiri, masa dia yang berpotensi menjadi seorang tersangka tidak bisa didampingi oleh seorang penegak hukum. Sehingga dia akan merugikan dia. Nah, kaitannya juga yang saya lihat sekarang ini, selama ini kan ada umpamanya pra-peradilan umpamanya. Sekarang yang kita tahu di dalam KUHP yang lama, bahwa pra-peradilan itu adalah untuk umpamanya penghentian penyidikan umpamanya. Ya, yang lain-lain masih banyak, tapi kaitannya dengan ini. Sudah berlangsung lama sekarang ini, penghentian penyelidikan banyak terjadi. Jadi orang lapor kepada polisi, belum dinaikkan sidik, dihentikan penyelidikannya. Nah, ini tidak ada dalam KUHP. Nggak bisa diajukan gugatan pra-peradilan ini. Ya kan? Sehingga banyak masyarakat yang merasa mengadukan kepada pihak polisi, penyidik, dihentikan penyelidikan tanpa dia bisa berbuat apa-apa dengan hal itu. Nah, sekarang kita perjuangkan, kita harapkan di KUHP ini kalau boleh, itu nanti disahkan supaya dalam penyelidikan yang dihentikan pun, kita bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, satu lagi yang paling utama itu restoratif justice ya. Restoratif justice. Karena selama ini suka kali bangsa Indonesia ini menghukum orang tanpa ada manfaat. Jadi maksudnya nangani perkara harus bawa oleh-oleh gitu ya? Ya, bukan. Bayangan saya itu adalah kasusnya Jessica Wongso, ya kan? Tiba-tiba masuk ke dalam, gimana caranya? Jessica Mila, ya. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Bang Otto Hasibuan. Abang setuju nggak sih bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ya, sebagai advokat, prinsip itu, sekarang wamen? Ya, prinsip itu tentu kita tidak mau dong. Harus tajam kemana-mana dong mestinya kan. Sekarang keadaan kita gimana? Ya, kalau saya melihat sih sebenarnya ini banyak perubahan mestinya saya lihat. Ya, kalau saya lihat dari pertemuan-pertemuan kita dengan pihak-pihak penegak hukum lain, niat mereka sudah banyak sekali untuk berubah. Tinggal sekarang ini menurut saya yang menjadi soal adalah legal culture-nya kita. Budaya hukum kita ini yang sulit berubah. Ya. Konkretnya budaya hukumnya seperti apa, Bang? Ya, kalau bicara konkret dengan pendek saya katakan bahwa kita sudah terbiasa punya praktek-praktek mulai dari kecil pun, umpama saya katakannya, kalau saya dulu mau pergi ke tempat om saya, ke tempat om gitu ya, tulang saya kalau orang Batak, ibu saya itu selalu bilang kalau kamu ke sana selalu bawa oleh-oleh ke sana, ya kan? Jadi maksudnya nangani perkara harus bawa oleh-oleh gitu ya? Ya bukan, ini budaya dasarnya. Ya itu terpengaruh lah. Iya, budaya dasarnya. Ya. Nah, kemudian yang menerima oleh-oleh kan biasanya kan selalu bagus kan, tapi lama-lama juga yang menerima oleh-oleh juga di dalam praktek bernegara sekarang. Jadi kalau kita ada urusan di kementerian selama ini, walaupun nggak diminta oleh petugasnya, ada culture yang seperti itu. Saya datang dibantu, kita kasih sesuatu, diterima. Lama-lama orang ini juga kalau nggak ada orang datang minta tolong nggak dikasih, jadi nuntut juga. Nah ini legal culture yang paling dasar. Berarti misalnya benar dong Bang, ada anggapan bahwa orang yang nggak punya uang nggak mungkin dapat keadilan atau kecil kemungkinan mendapat keadilan. Kalau soal bahwa yang tidak punya uang kecil mendapat keadilan itu pesas. Saya kira di mana-mana di dunia ini seperti itu. Untuk melindungi rakyat kecil, no viral, no justice itu harus terus ditingkatkan. No viral, no justice itu salah satu faktor. Bohong kalau nggak ada. Kita juga di kementerian kalau ada viral langsung kita menangani. Itu bohong nggak ada.
Tetapi tidak itu satu-satunya untuk bisa menangani suatu persoalan. Kalau viral kan menguntungkan juga kan buat pengacara, misalnya kasus kopi sianida tadi kan abang juga pro bono. Jadi ngetop gitu. Padahal ya jadi ngetop pro bono. Padahal pada kasus itu ya yang ditunjuk bersalah kalau saya tidak salah juga not difficult people gitu, bukan orang susah gitu ya. Jadi kenapa kemudian sampai ada keputusan pro bono padahal bukan orang susah? Apakah demi viral? Dia bukan orang susah tapi bukan juga orang mampu. Dia orang biasa-biasa saja. Seperti saya katakan dulu itu, saya waktu itu persis mau ke Alaska pada waktu itu, dia sudah ditangani oleh lawyer yang lain di polisi. Satu saat di tengah jalan ketika dia mau dibawa ke pengadilan, datang orang pada saya, seorang lawyer, membisikkan pada saya, katakan bahwa Bang Otto ada kasus-kasus begini-begini. Tapi dia tidak mungkin bisa bayar seperti rate-nya abang nih katanya. Saya bilang ada apa waktu itu. Jadi datanglah. Setelah saya bertemu saya lihat, kalaupun saya charge ini umpamanya Rp10, umpamanya pikiran saya ukuran 10% daripada fee saya pun, ini nggak berarti apa-apa buat saya. Padahal penderitaan dia sudah sangat luar biasa. Kedua, waktu itu memang saya bikin janji sama dia. Saya katakan, saya akan tangani kamu, tidak usah bayar apa-apa Rp1 pun kepada saya. Dengan catatan, kalau di perjalanan nanti saya temukan bahwa berdasarkan keyakinan saya dengan cepat, baik karena saya selidiki sendiri maupun karena pemahaman saya bahwa kamu sesungguhnya bersalah, saya akan mundur. Kasus ijazahnya Pak Jokowi lah. Kan yang menangani anaknya Prof Foto kan? Iya. Itu bagaimana kan? Prof ada di kekuasaan, ini yang menangani anaknya, itu tidak ada konflik of interest atau gara-gara ini yang penting viral nih, anak saya bisa viral nih kalau pegang ini. Itu gimana perasaannya? Saya kira nggak ada konflik ya, karena kita udah terbiasa begitu ya. Tahun 2023 waktu kalau saya tidak salah Pak Jokowi kan masih presiden. Ya. Saya diminta menjadi pengacaranya Pak Jokowi bersama tim yang lain, termasuk Yakub juga di dalamnya. Ya. Saya tangani. Sampai akhirnya saya diangkat menjadi pejabat, ya. Nah, tentunya setelah itu saya berpikir ada muncul lagi kasus. Dulu kan kasus ini kan sebenarnya kan sudah selesai, kan? Kita digugat di pengadilan selalu kan selesai gitu. Ya. Gak ada hasil dari gugatan mereka, berhasillah kita lawan kan gitu. Nah, akhir-akhir ini kan muncul. Nah, waktu itu ya kita bilang kepada Pak Jokowi silahkan pilih. Ya. Saya pilih, teruskan aja. Oh, jadi itu pilihan Pak Jokowi, bukan tawaran dari Abang? Nggak bisa dong, kita nggak boleh menawarkan diri kan. Oke. Kita harus buka box dulu, karena ini adalah syarat utama untuk di Q&A, Bang. Kita pilih box nomor berapa, ada di belakang saya, 9 box. Kita tampilkan dulu, teman-teman. Oke, box gajah duduk, nih. Ada nomor 1 sampai dengan 9, di dalamnya ada pertanyaan. Silakan Bang, pilih box nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Panggung keadilan. Oke, semangat dulu dong, semangatnya mana? Nah, pertanyaan box nomor 2 ini Bang Otto. Di balik panggung keadilan tema kita, pengalaman yang tak terlupakan dan paling membuat seorang Otto Hasibuan tercengang itu adalah saat kasus apa? Jessica itu betul-betul memang satu kasus yang mencengangkan saya. Ya. Walaupun ada satu kasus yang sebelumnya juga hampir sama sebelum dengan itu, tapi tidak dipublish karena belum ada pada waktu itu live TV. Itu Johnny Sembiring. Ya, Johnny Sembiring itu adalah seorang gangster besar waktu itu dikenal. Dia dituntut karena dituduh membunuh Letkol Stephen Adam. Jadi militer pada waktu itu. Tapi kasus Jessica itu betul-betul saya mencengangkan karena ya biar bagaimanapun saya harus mengatakan sampai sekarang harus berani saya mengatakan bahwa saya tidak yakini dia bersalah. Tapi dia dihukum. Dan itu saya anggap sebagai hutang profesi. Hutang profesi itu. Box kedua, nomor berapa pilihannya Bang? Nomor 7 lah. Oke, nomor 7 ya. Kita buka box nomor 7. Salah sangka.
Nah, pertanyaannya Bang Oto, setelah Jessica Wongso tadi yang disebutkan, yang paling berkesan kasusnya, akhirnya punya mantu Jessica Mila. Nah, hidup Abang penuh dengan yang bernama Jessica ya. Nah, pernah ada kejadian lucu kah di mana kami dapati wartawan mau bahas tentang Jessica, Abang kira mau bahas kasus Jessica Wongso, ternyata malah bahasnya Jessica Mila. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Waktu itu saya diundang suatu wawancara media televisi, saya nggak sebut lah ya. Bayangan saya itu adalah kasusnya Jessica Wongso, ya kan? Karena itu yang viral waktu itu. Tiba-tiba masuk ke dalam, wawancaranya Jessica Mila ya. Ya saya kan bingung juga kan gitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa? Saya juga nggak bisa. Ditanya apa memang ya Bang waktu itu? Nah, dia akhirnya biasalah karena namanya ya televisi kan paling bisa tanya semua bagaimana hubungannya dengan mantu Jessica Mila gitu ya. Saya ditanyai bagaimana perkenalan dengan Yakob, ya saya bilang saya nggak tahu. Yakob yang harus ditanya gitu kan. Apakah baik hubungannya dengan Mila dan sebagainya itu. Itu memang satu hal yang lucu itu. Ini menarik Bang Hotman, kan teman lama juga ya, tahu seluk-beluk dan keluarga juga Bang Oto juga tahu. Ada nggak sih hal yang tidak diketahui publik yang Bang Hotman tahu tentang sosok profil Oto Hasibuan? Pusing gua. Kenapa? Dia pejabat, gua nggak bisa ngomong. Itu masalahnya. Ya kita waktu awal-awal saling tahu lah tahun 82. Ke daerah mana kita pergi aku tahu tapi nggak boleh ngomong. Ada satu hal, saya pernah kasus heboh banget. Di mana seorang artis terkenal. Mulanya biasa saja. Tahu kan? Laporin saya ke polisi. Ya. Waktu itu ada drama perasaan lah waktu itu ya. Saya lagi merenung karena tiap hari di media di mana-mana, bahkan istri saya notaris dikerubunin oleh wartawan. Di tengah malam, menjelang jam 10 malam, kan rumah saya sama dia dekat. Tiba-tiba saya lihat ada cowok pakai jas datang. Ting, ting, ting. Hah? Ini ngapain nih orang datang? Tahu-tahu datang, Oto ke rumah saya lagi duduk di depan. Hanya membisikkan. Saya waktu itu kan gangster bener, rambut panjang, pistol saya dua. Satu di sini, satu di sini. Ya, banyak duit apa banyak musuh? Itu? Banyak musuh, banyak duit. Karena waktu itu perkara Krismus semua hampir perkara gini saya pegang. Saya udah bilang 25 tahun Prabowo klien saya. Ya. Terus tiba-tiba dia bilang, karena dia tahu satu pistol saya ini nggak ada suratnya. Jadi daripada nanti makin heboh, ada bahaya, udah. Amankan pistolmu katanya kan. Akhirnya pistol saya yang ada suratnya, saya kembalikan ke Polda. Yang gelap gua buang ke sungai di Kelapa Gading. Padahal itu harganya puluhan juta. Ini ngapain ini orang datang gitu loh. Tahu-tahu ada keluarga saya juga datang ke dia. Bujuk dulu Hotman itu agar jangan sampai ada masalah baru lagi. Gitu. Dari koruptor itu ada nggak yang you yakin sudah pasti bersalah tapi kau bela gitu nanya. Nah, ya kan ada Bang Hotman makanya harus ditambahkan. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, pertanyaan mendasar nih. Kenapa mau membela koruptor, Bang? Nah, ini saya suka nih pertanyaan ini. Karena ini kadang-kadang ini kalau nggak dijelaskan pada masyarakat bisa... Atau lebih ditambah lagi, dari koruptor itu ada nggak yang you yakin sudah pasti bersalah tapi kau bela gitu nanya. Nah, ya kan ada Bang Hotman makanya harus ditambahkan. Terus sudah yakin bersalah gitu loh. Kita sebenarnya tidak bisa mengatakan kita membela seorang koruptor. Tapi orang yang dituduh koruptor. Apa korupsi ya? Jadi belum koruptor dia. Kalau kita sudah bilang saya bela koruptor, berarti dia sudah jadi pelaku korupsi dong, udah bersalah dong. Jadi kan kita selalu harus punya prinsip presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Itu satu. Apakah seorang penjahat yang dituduh penjahat itu bisa dibela? Bisa. Dan itu tugas pengacara. Apakah seorang dituduh pembunuh itu bisa dibela? Bisa. Apakah seorang yang melakukan korupsi itu bisa dibela? Bisa. Kenapa? Karena profesi advokat itu sesungguhnya tidak bertugas untuk membebaskan orang yang bersalah. Ya kan? Dia adalah bertujuan untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Sehingga kalau umpamanya dia bersalah, tentunya kita bertugas agar dia dihukum sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi yang jadi persoalan adalah
Bukannya kenapa kita dilarang membela seorang koruptor yang dituduh korupsi. Tetapi bagaimana caranya kita membela seseorang yang dituduh korupsi. Contoh umpamanya, ada seorang petugas agama, saya nggak bilang pendeta atau kiai dan sebagainya, rohaniawan yang kita percayai. Ya kan? Masyarakat pasti bilang akan berpro dong kepada dia kan. Tetapi kalau seorang lawyer melakukan pembelaan terhadap orang dengan cara-cara yang tidak baik, maka tetap juga lawyer itu adalah salah. Tapi ada yang menggelitik, pernah nggak benaran? Gitu. Pernah nggak benaran itu loh? Pernah nggak, Bang? Yang harus jauh Hotman itu. Panelis, sebelum kita ke panelis, buka box satu lagi, Bang. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, kita buka box nomor 5. Oke, lifestyle. Kalau lihat pengacara sukses, kalau contohnya di sini adalah Bang Otto dan Bang Hotman, selalu image-nya adalah bergelimang harta, kaya raya, karena itu juga dipertontonkan di media sosial. Lawyer itu kan kadang-kadang banyak punya strategi kan. Oke. Ada strategi marketing, bisnis dan sebagainya. Dan itu akan menyesuaikan dirinya masing-masing. Sesuai perkembangan zaman. Saya kalau meniru Pak Hotman caranya, saya pasti nggak bisa. Karena itu bukan kemampuan saya, bukan bidang saya. Jadi jangan coba-coba kita mencoba kalau karena si Anu begini, kita ikut-ikutan seperti itu. Tidak bisa. Itu sudah punya talent masing-masing dan kemampuan masing-masing. Pertanyaan kedua, Bang. Sudah sukses dan kaya dong. Tapi kok nggak dikelilingi perempuan seperti Bang Hotman sih? Saya dikelilingi perempuan loh. Oke. Siapa aja yang dansa-dansa gitu. Ada 3 putri saya, perempuan juga, ada istri saya jadi 4. Itu sekarang tadi ada ya. mantu lagi. Beda lifestyle, beda stylenya dan harus sama ya. Emang nggak suka wanita cantik? Siapa yang tidak suka yang cantik-cantik? Semua orang suka yang cantik-cantik. Akhirnya ngaku juga. Ya kan? Kalau istri saya tanya, kok lihat-lihat itu? Saya bilang, Mam, saya bilang, ini mata kalau nggak lihat cantik kan salah dong, saya bilang. Ya kan? Masa cantik nggak boleh dilihat, yang jelek-jelek yang dilihat, ya saya bercandain begitu aja gitu loh. Sejauh mana exposure menangani kasus-kasus public figure, artis atau pejabat itu mendongkrak pamor dan karir Bang Otto sebagai advokat untuk kemarin? pansos gitu loh. Apakah itu penting? Begini, saya selalu ajarkan juga sama orang. Kalau kita menangani suatu kasus besar, itu hati-hati. 2 kemungkinan yang terjadi di sana. Kalau kita bodoh, kelihatan bodoh kita di panggung itu. Tapi kalau kita pintar, akan kelihatan pintar kita. Jadi tidak berarti kalau kita menangani satu kasus upaya artis atau yang kasus-kasus besar itu langsung berpengaruh positif. Tidak. Tapi ketika kita menangani kasus tinggi besar begitu, tapi kelihatannya kita tidak piawi, tidak mantap gitu, klien akan bilang juga enggak benar juga ini orang. Saya tanya. Jadi silakan. bisa negatif gitu loh. Aku mau nanya, tadi sempat mengatakan bahwa setiap orang perlu dibela. Saya setuju itu. Tapi dalam kasus Jessica Wongso kan juga Bapak memastikan bahwa yakin dia tidak bersalah baru dibela gitu. Dalam menangani kasus-kasus itu pernah nggak sih? Kan ada mungkin ribuan kasus yang sudah ditangani gitu. Ada yang Bapak sesali nggak? Ternyata aduh harusnya saya tidak mewakili dia, but because I'm so good, jadi dia lepas, misalnya begitu. Kalau sampai sekarang saya belum temukan itu. Belum. Ya, tetapi yang betul-betul mau mengaku tidak bersalah, tapi kita tahu dia bersalah, kita sering tangani. Jadi saya tahu sebenarnya ini orang bersalah. Ya. Berkali-kali kita katakan sama dia, kamu harus jujur gitu. Tapi percayalah, seorang yang dijadikan terdakwa, kita suruh dia jujur, tidak mungkin 100% dia jujur. Walaupun kita bilang, kalau kamu tidak jujur, saya nggak bisa bela kamu. Karena bagaimana saya membela kamu kalau kau sembunyikan semua kekurangan-kekuranganmu itu. Tapi ada nggak pas bersalah tapi bebas murni gitu? Bersalah, bebas murni. Ya, karena kan because Bapak hebat sekali membelanya gitu. Umumnya tidak ya. Karena kalau memang dia tidak bersalah, umumnya tetap dihukum. Seperti waktu kasusnya Jessica, itu hampir 80% nggak ada yang terima bahwa saya itu membela Jessica itu.
Termasuk saya nggak bohong, seorang pendeta pun WA saya mengatakan, apa-apaan kamu bela orang seperti itu. Artinya begitu pemahaman presentnya. teknis hukumnya tidak semua Pemahaman tahu. masyarakat, kalau sudah diviralkan di masyarakat orang ini dituduh melakukan suatu pembunuhan, itu nggak usah dibela. Nah, gitu. itulah bahayanya ketika sekarang tuh semuanya serba viral dianggap sebuah kebenaran ya. Oke, terima kasih Bang Oto. Satu lagi terakhir Bang Hotman, ada pertanyaan nggak? Orang pada nanya, kayaan mana lu atau gua gitu loh. Ini usil nih yang dua ini. Yang jauh harus entry nih. Jujur, Bang Oto. Bagaimana kita bisa mengukur dalamnya laut? Iya kan? Tapi kan itu kan hati yang nggak bisa Tapi terukur. kenyataan. Tapi kalau kekayaan bisa dihitung. Rumah kami berdekatan, sama-sama mewah, di daerah paling mahal di Kelapa Gading. Dan aku juga tahu perkara bisnis kami yang paling top di Jakarta. Kami udah tahu, waktu dia jadi pengacara, saya yakin mendapatkan 2 miliar itu adalah tutup mata. Karena itu saya alamin. Nah, jadi dia juga kaya sebenarnya. Oke, jadi kalau Bang Oto nggak mau jawab, ya kan? Nggak enak jawab. Kalau Bang Hotman, kaya Bang Hotman atau Bang Oto? Ya bagaimana gua tahu? Tapi gua udah kaya memang benar. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Satu lagi terakhir dari saya, Bang Oto, ke depan ini capaiannya apa sih dalam sisi karir? Saya sebenarnya nggak terlalu ada lagi pikiran yang lain. Karena saya sudah betul-betul sudah masuk di pemerintahan ini, saya kira saya hanya di situ saja. Jadi saya nggak pernah mikir mau jadi ini lagi, jadi ini lagi. Kalau saya sekarang ini saya sudah belajar bilang sama anak, apa lagi yang mau saya cari? Closing statement dari Bang Oto untuk para panelis dan pesan untuk anak muda di luar sana, Bang. Untuk para anak muda, mahasiswa yang orang pengen jadi hukum, jangan lihat apa yang sekarang kami dapatkan ini. Ya, ini suatu memang berkat Tuhan pada kami dengan Pak Hotman. Tapi tetap juga walaupun ini Tuhan yang kasih, tetapi juga kita harus kerja keras. Saya udah selalu stated itu berkali-kali tentang Hotman. Karena saya saksi hidupnya bahwa dia jam 3 pagi udah bangun, berenang dan bekerja. Jam 6 pagi sudah di kantor. Maksud saya bahwa hendaknya lah Anda sungguh-sungguh mau belajar untuk bisa menjadi seorang sukses. Jangan langsung lompat pikir seperti ini. Khawatir kalau kalian pikir sukses ini adalah karena memang begitu saja, saya khawatir Anda salah jalan gitu loh. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Padahal semuanya harus dirintis dari bawah. Nah, semuanya harus dirintis dari bawah. Sedikit aja, Bang. Berarti Abang nggak setuju ya kalau ada sesuatu yang instan, jabatan, posisi? Bisa saja ada orang tiba-tiba dapat instan, tapi harus dia belajar untuk cepat-cepat menyadari jangan sampai dia rapuh gitu loh. Ya, setuju nggak tentang ada ordal dalam suatu posisi, jabatan, pemerintahan misalnya? Ya, tidak bisa dihilangkan hal itu, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau ada orang seperti itu, harus cepat dia berbenah diri. Harus cepat berbenah diri, menunjukkan dirinya bahwa dia harus juga mematangkan dirinya. Karena pengalaman itu susah diraih dengan suatu pelajaran di sekolah kan gitu. Jadi pengalaman bagaimana kita orientasikan dalam suatu saat tertentu. Jadi harus dibina. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, maka kita tidak akan mungkin bahagia. Tidak pernah bahagia. Selama kita tidak pernah berkata cukup, kebahagiaan tidak akan datang pada kita. Wow. Bang Oto Hasibuan, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama Q&A malam ini. Terima kasih untuk Bang Hotman, Kak Olga, Bang Hendri. Tepuk tangan untuk para bintang tamu yang luar biasa, teman-teman mahasiswa. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kesetiaan Anda. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam Q&A kali ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton Q&A. Dan jangan lupa pemirsa, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Q&A episode selanjutnya. Bye. Terima kasih, Bang. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.
Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.